Saudara, di seluruh Alkitab penuh dengan cerita tentang anggur. Dan rupanya Tuhan menyukai bau anggur. Saya akan bacakan di dalam Kidung 2 ayat 13. Pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Sekali lagi dikatakan pohon anggur semerbak baunya. Dan ini adalah perkataan Tuhan kepada jemaat. Dia berkata, bangunlah, jelitaku, marilah. Ada sebuah seruan buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan, buat kekasih-kekasih Tuhan. Saudara, bau anggur adalah melambangkan bau cinta, bau pengorbanan, bau saudara, seseorang yang meletakkan segalanya bagi sang raja. Saudara, dan Tuhan berkata, ayo engkau yang cantik, yang manis, yang ditebus oleh darahnya. Biarlah ada bau anggur, gelora, passion yang menyala. Dan Tuhan berkata, mari. Mari melayani, mari bersaksi, mari melakukan sesuatu yang besar. Mari berjuang, mari bekerja keras, mari berdoa, mari deklarasi, mari untuk doa keliling. Lakukan sesuatu. Biarlah bau anggur itu begitu semerbak buat setiap yang menikmatinya. Saudara, mungkin banyak orang yang tidak tahu ada sebuah anggur yang sangat mahal. Saudara, anggur ini namanya saudara ya, Raja Wali yang berteriak. Saudara, dan dalam bahasa Inggris ini menjadi anggur termahal. Saudara, yang harganya satu botol saudara itu 7 miliar. Saudara bisa bayangkan sebuah anggur yang harganya 7 miliar saudara, satu botol. Dan itu adalah pada waktu dia berusia sekitar 10 tahun. Tapi kalau terus dibiarkan, maka anggur ini akan bernilai lebih daripada saudara 7 miliar. Kenapa anggur ini begitu mahal? Saudara, yang pertama, anggur ini ditanam saudara. Di sekelilingnya adalah kebun mawar, kebun buah-buahan yang lain, dan kebun bunga-bunga yang lain. Saudara, sehingga para ahli berkata, setiap kali kamu meminum satu teguk daripada anggur ini, kamu mencium mawar, kamu mencium bau bunga matahari, kamu mencium juga yang namanya pohon aras, kamu mencium yang namanya buah, dari itu jeruk, saudara, apapun arbai, dan itu menjadi satu di sebuah cangkir, sebuah gelas wine. Tapi tidak cukup sampai di situ. Anggur ini akan dibawa di dalam tong kayu untuk keliling dunia. Dia dibawa oleh kapal untuk keliling dunia, saudara. Saudara, dan kemudian tidak selesai. Anggur ini dalam tong yang besar ini akan dibawa naik pesawat. Mungkin saudara berkata, why? Karena pada waktu dia dibawa keliling dunia, saudara, dengan gelombang tertentu, saudara, itu menghasilkan sebuah anggur rasa yang sangat unik. Difermentasi dengan air dan udara. Pada waktu dia dibawa ke atas, saudara, demikian juga saudara, itu akan menghasilkan sebuah fermentasi yang berbeda, yang rasanya katanya saudara sangat unik dan tidak mungkin dimiliki oleh anggur yang tidak pernah terbang dalam ketinggian tertentu. Kalau saudara tanya rasanya seperti apa, saya tidak tahu karena saya tidak pernah meminumnya. Tetapi ini anggur menjadi sebuah simbol dari sebuah kekayaan, dari sebuah kemewahan yang luar biasa. Tapi apa yang saya mau katakan? Maukah kita, saudara, menjadi anggur ini di hadapan Tuhan? Maukah kita, saudara, penuh dengan bunga dalam hidup kita? Mungkin ada bunga, saudara, di mana kita selalu tersenyum kepada banyak orang. Senyum kecil, saudara. Kemurahan hati. Menurut saya itu bunga yang luar biasa, saudara. Saudara, itu mungkin sangat sepele, tetapi itu bisa menyemangati, menyegarkan begitu banyak orang. Saudara, tapi bisakah kita juga berbuah? Saudara, sehingga bau kita adalah bau kemanisan, bau sukacita, bau damai sejahtera, bau kesabaran, bau kemenangan, bau ketekunan,
Dan ini akan menghasilkan bau yang sangat luar biasa. Saudara, tetapi tidak cukup sampai di situ. Seperti anggur ini menjadi begitu mahal. Karena anggur ini dibawa keliling dunia. Siapkah saudara pada waktu Tuhan mengutus saudara ke desa maupun ke kota? Siapkah saudara pada waktu Tuhan mengutus saudara ke lembah maupun saudara naik ke atas? Siapkah saudara pada waktu kita seperti Raja Wali dibawa berpetualang naik dan seolah-olah dibiarkan jatuh? Tetapi kita bisa tetap mengeluarkan anggur, bisa tetap mengeluarkan cinta. Saudara, saya baru mengalami kehilangan suami saya. Dan banyak orang berkata itu adalah lembah yang begitu mengerikan. Pada waktu saudara membuka pintu rumah, maka saudara merasakan kekosongan. Tetapi sekali lagi saya mau berkata buat setiap saudara. Pada waktu saudara punya anggur di dalam kepada Tuhan, maka kekosongan itu tidak pernah saudara akan menyakiti saudara. Tetapi kekosongan itu membuat saudara mengejar Tuhan lebih lagi. Saudara, setiap kali saya rindu suami saya, maka saya berkata dan berteriak, Tuhan, Engkaulah suamiku. Dan tiba-tiba lembah itu menjadi lembah pengharapan, lembah pujian, lembah sukacita. Saudara, ada begitu banyak orang saudara yang seringkali pada waktu di dalam lembah mereka begitu marah. Tapi saya berkata bahkan di saat-saat saya ada di lembah, biasanya suami saya punya begitu banyak saudara fasilitas, mengajak kami berlibur saudara dan membiayai semuanya. Tetapi saya melihat luar biasa. Pada waktu dia pulang, saudara, saya mendapat begitu banyak fasilitas yang lain. Tuhan memberikan liburan-liburan dengan cara yang luar biasa. Healing-healing dengan cara yang luar biasa. Hari itu saya pergi ke Medan, saudara, di tempat yang terpencil. Tapi tiba-tiba orangnya tanpa saya suruh menyediakan saya sebuah villa, saudara, di mana saya di hadapan ada danau. Dan saya bisa berdoa menyembah Tuhan. Saya merasakan matahari saudara begitu menerpa hidup saya. Dan saya berkata lembah menjadi lembah sukacita. Dan itulah kalau kita punya anggur di dalam. Tapi ada sesuatu yang mengerikan kata Alkitab saudara. Saudara, Alkitab berkata di dalam saudara firman Tuhan ada sebuah anggur yang sangat mengerikan. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang anggur yang berbeda. Yeremia 2 ayat 21. Engkau berubah setia, maka engkau menjadi anggur yang berbau busuk. Engkau menjadi pohon anggur liar yang tidak bisa lagi diminum. Saudara, saya pergi ke satu tempat dan orang itu melihat, Bu, lihat kopi di sini sangat banyak. Saudara, dan saya berkata, Pak, kenapa di sini tidak pernah terkenal dengan kopinya? Padahal pohon kopi begitu banyak. Dia berkata karena kopi di sini berbau belerang. Karena tempat ini selain penghasil kopi, tetapi juga mengeluarkan belerang. Saudara, dia bilang sehingga harga kopi kami sangat rendah. Karena kopi kami berbau belerang. Ada yang busuk, ada yang berbau menyengat. Saudara, dan Alkitab berkata waktu kita berubah setia, maka kita menjadi anggur liar dan kita menjadi berbau busuk. Berapa banyak kita sudah tidak lagi tanya Tuhan. Berapa banyak kita sudah tidak lagi saudara ya mengikuti yang Tuhan mau. Berapa banyak kita melakukan apa yang kita mau dan bukan Tuhan mau. Maka kita berubah setia. Kita tidak lagi menjadi anggur yang mahal yang berbau harum. Kita menjadi anggur liar yang berubah setia. Kita menjadi anggur liar yang berbau busuk. Hari ini tentukan apakah kita menjadi anggur manis, kita menjadi anggur yang termahal, kita menjadi anggur yang semerbak baunya memikat hati raja-raja, atau kita menjadi anggur liar yang berbau sangat busuk.